mengetahui. Itu rukun qalbi an-niyatu. Yang kedua, di dalam sembahyang itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu adalah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Yang tidak boleh rukun qauli itu satu huruf pun tidak boleh kada didengar oleh telinga kita seorang. Ada di masjid ulun di Gambut dan bila tarawih. Kebetulan di masjid Gambut jamaah bila takbiratul ihram Allahu Akbar. Kedengaran di sini. Allahu Akbar. Baranya kada kedengaran. Saya burung kata itu di sini. Coba pengitihi lagi. Sengaja lu coba pengangkat mic-nya nampak sih lo muntung pulang. Imamnya lu datangi coba para mic biar tuh dimotong kadang-kadang orang di jamaah jadi kan. Dihendaknya lang rapat benar kayak itu. Allahu Akbar. Kedengaran barunya aja mendengar. Jadi kalau inya hanya yang mendengar maka rukun qaulinya itu sah. Mun kada kedengaran sama sekali maka rukun qaulinya kada sah. Bila rukun qaulinya kada sah, sembahyang pun kada sah. Yang kedua Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Tidak boleh satu huruf pun ketinggalan. Makanya kadang didengar. Ya kadang-kadang banyak kalau sembahyang. Allah. Untung kadang-kadang ada kelihatan lagi. Allahu Akbar. Membaca di hati aja. Maka rukun qaulinya ada sah. Al-Quran punya makhraj, Al-Quran punya sifat, maka wajib diucapkan dengan lidah serta didengar oleh telinga kita sendiri. Itu sekurang-kurangnya rukun qauli itu. Rukun qaulinya kayak apa? Kita gandeng dengan sifat Allah dengan sifat sama. Di higa kada mendengar, di belakang kada mendengar, di muka kada mendengar, tapi kita yakin karena Allah bersifat dengan sifat sama, kayak apapun menyembunyikan bacaan kita tetap didengar oleh Allah. Di luar sembahyang kalau kita bertata lidah nina. Bertata lidah ini mengucapkan yang kada baik, yang lain kada mendengar, tapi Allah mendengar. Apik kita. Kemudian yang terakhir adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ini adalah gerak-gerik anggota kita ini. Tahu kita dihiga, nang lain kada melihat, tapi Allah melihat karena Allah bersifat dengan sifat basar. Di dalam fikih disuruh kita belajar takbiratul ihram nang kayak apa, biar fikih disuruhnya kita belajar. Bahari bianglah kita ini dasar disuruh berdiri di muka oleh perguruan, praktik kayak apa takbiratul ihram, kayak apa kita nama hendak kanan, kayak apa kita ruku, kayak apa kita sujud, dipraktikkan perguruan kali, dilihatinya kita. Dan pelajaran fikih nang kayak itu di kampung ini sudah mulai pinarada kurang. Kalau belajar masalah hati, masalah langit biar banyak. Contoh
oleh guru kita. Mulai berdiri kita dilihatin apa diri supaya semua menghadap kiblat, mulai ujung jari kaki kita. Kalau fikihnya Imam Syafi'i hanya sekilan saja. Ini ada nambisian sejadah yang benar sampai habis sajadahnya sampai habis sejadahnya seorangan ya. Malahan betis apa namanya ujung kaki kita jejaknya ada. Fikihnya Imam Syafi'i tak sekilan saja, tapi ini menghadap kiblat perhatian. Ini mengingatkan diri ulun saja lawan pian belakang, bukan mengajar pian kata. Supaya kita ingat tuh gerak kayak ini tuh. Guru kita mempelajari karena sidin mengambil dari kita kayak itulah Rasulullah saja. Imam menghadap kiblat seberataannya hanya takbiratul ihram. Usalli fardu subhi rakataini mustaqbilan qiblat yada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini berpintangan lawan apa namanya? Bahu. Lawan ini di ujung telinga ini nah. Tapi jangan diitih ini nah. Ada sekali hendak menyamakan lah, ditariknya telinganya. Kalau Imam Syarwani dalam Tuhfah kan suruhnya tidak kayak ini. Menghadap kiblat, tapi disuruhnya ujung jarinya bertunduk sedikit supaya menghadap kiblat. Dan jangan rapat, dibuka sedikit. Itu fikihnya. Supaya menghadap kiblat juga ini nah kaitan. Usalli pada zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada'an lillahi ta'ala, masukkan niat Allahu Akbar. Kemudian fikihnya Imam Syafi'i pula menghendak tangan antara pusat dengan dada. Kita kalau orang kayak apa terserah orang aja, yang penting fikihnya orang Syafi'i seperti ini. Allahu Akbar antara pusat lawan dada. Muka ini pengurang ada juga lah. Jadi hendak di tengah-tengah abah guru kumpul rancak pada mempraktikkan dari itu. Nah ini dikacak, ya pengarang kita ini bahasa kita juga. Penggalangan tangan. Penggalangan. Rancaknya apa? Penggalangan bukulale. Nah bahasa Lomboknya bukulale. Nah ini jasidin dikacak nah. Ini yang dikacak kayak itu nah. Ini mengunjur. Abah guru mempraktikkan kita tuh nah. Hendak di tengah-tengah kayak ini. Tarik sedikit. Ini yang menekan jantung kita ini supaya jangan bergerak kemana-mana. Ingat lewat Allah kayak itu nah. Ini kan ada seperti Allahu Akbar. Alih yang sembahyang kayaknya. Aku mencoba, anda jangan kayak itu lah. Dikasih mudah, dipersulit. Fikihnya Imam Syafi'i itunya tengah-tengahnya. Jangan ke bawah kayaknya. Nah, sambil menggaruk. Nah. Ini pelajar fikih aja deh malamnya. Nah, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu yang dua. Imbatu ruku, kita bilang singkat-singkatnya aja. Ruku menurut fikihnya ini yang mampu, maksud ulunnya mengatakan mampu yang literasi ya. Mentang-mentang fikih menyuruhlah supaya bujur-bujur nih ibarat kintalu dihendak di ujung nih kada kayak siku tuh nah. Tapi mun sudah pinggang keras, jangan dipaksa dia. Semampu pian sampai mana, tapi berusaha dulu menurut hukum seperti ini. Gitu. Ini karena mampu jangan dipaksakan.
Jadi semua af'al kita di dalam sembahyang, mulai kita takbiratul ihram mengangkat tangannya, sampai kita ruku, sampai kita sujud, oh kayak ini kelakuan daripada Rasulullah. Karena guru-guru kita mengambil dari kitab pengarangnya ini sampai ke Rasulullah, kayak itu pun kita melihat Rasulullah. Karena kalau kita melihat dari pelajaran-pelajaran di dalam, baik kita dalam majelis taklim maupun di sekolah. Hadirin hadirat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kata Ibnu Athaillah di dalam hikam, sebelum qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'rifi wal asrar. Udah guru-guru dari setumak barang mak, kosongkan pikiran, kosongkan hati daripada huru hara dunia. Setumak barang mak ya sedih. Karena kawak mulai dari awal sampai ujung, karena kawak kena banyak jauhian. Setumat barang sebelum takbiratul ihram itu dari sini, farriq qalbaka minal aghyar. Kosongkan setumat pikiran dan hati daripada huru hara dunia. Hanya kita Allahu Akbar. Nyaman pian dasar sembahyang tapi lawas rasanya. Setumah barang di awal udah perburuan. Farriq qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'rifi wal asrar. Allah akan penuhkan hati kita dengan ma'rifat, tahu apa yang kita kerjakan, tahu tujuan apa, rahasia yang kita dapatkan di dalamnya, ada tergelitik dalam hati, timbul nikmatnya kita di dalam sembahyang. Itu dari sini farriq qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'rifi wal asrar. Kada kawa dari awal sampai ujung setumat barang ujar sidin di awalnya. Kita alhamdulillah di sini yang kalau kita di Kalimantan khususnya kita di Kalsel ini pengajian banyak sudah, guru-guru banyak sudah mengajarkan, kita aja lagi. Coba pian sekali-kali kena Haji Salim sudah ngomong lah, sudahlah, bisa lah ke pantai yang orang perbanjaran tuh. Banyak buat Banjar itu kalau ulun aja nang asli di situ pada suah ke tempat kita. Kekawanan sekolah dari mondok banyak punya kapal yang tempat ke Gili itu nah. Di situ pian, makanya sampai wahini ulun nggak bisa bahasa Inggris tuh. Bahari kita praktek sekolah kita, teori di sekolahan, praktek di pinggir pantai. Bahasa Inggris tuh bahari itu di Lombok tuh praktek di pinggir pantai, bepandir lawan nang turis-turis nang hanya BBH lawan BBH lawan berjawab